output dan SDI input ya. Begitupun juga untuk untuk input outputnya ya, jadi input outputnya. Jadi perbedaannya antara I2C dengan SPI lebih letaknya ke arah ke datanya ya, jadi datanya. Jadi yang satu full duplex, yang satunya hanya half duplex. Terkait tentang antarmuka serial asinkron ya, bagaimana sih kalau yang dibahas terkait tentang asinkron? Untuk asinkron sendiri di sini ada yang namanya optical handshake ya, di mana hanya terdapat pada antarmuka serial asinkron ya. Jadi optimal handshake ini sendiri ini hampir sama dengan input output ya. Hanya saja di sini ya, untuk IC24 di sini untuk wardnya sendiri itu biasa disebut dengan RTS ya, RTS dan CTS. Jadi kurang lebih seperti itu gambaran antara sinkron dengan asinkron ya, terkait tentang bagaimana gambar blok untuk pengiriman datanya ya. Sedikit terkait tentang komparasi. Jadi komparasi untuk serial pada antarmuka ya. Peripheral, jadi untuk peripheral di sini yang menggunakan maksimum bitrate untuk SPI itu mencapai 10 Mbps ya. Sedangkan untuk I2C-nya sendiri itu hanya sebesar 1 megabit per second ya. Lain lagi halnya kalau kita berbicara terkait tentang asinkron ya. Kalau asinkron sendiri itu tentunya lebih kecil ya, sudah dibahas pertemuan sebelumnya ya, di mana untuk asinkron itu sendiri hanya sebesar 50 kilobit per second ya. Bagaimana dengan bus size-nya? Untuk SPI sendiri ini limited ya, limited, sedangkan untuk I2C-nya sendiri itu sebanyak 128 device ya. Untuk asinkron atau UART-nya itu sendiri itu untuk RS232 itu point to point ya. Sedangkan untuk yang menggunakan RS485 itu mencapai 256 device. Bagaimana dengan number of pin? Ya, jadi untuk number of pin-nya sendiri bisa kita lihat 3 ditambah N dikali CS. Ya, jadi dilihat dari N-nya berapa, ya numbernya berapa. Bisa dikalikan ya, 3 ditambah N dikali CS. Kalau untuk I2C dengan UR ini sama ya, sebanyak 2 ya. Selanjutnya adalah pros ya. Jadi untuk pros sendiri, ini untuk SPI itu simple, low cost dan high speed ya. Untuk I2C itu small pin count, allow multiple master. Jadi terlihat perbedaannya ya. Untuk UART sendiri itu longer distance, improve noise immunity, itu tentunya harus ada transceiver di sini ya. Jadi dibutuhkan transceiver. Kenapa? Karena ini kan long. Kalau ininya kecil ya, jadi jadi kalau pengirimannya itu kecil, biasanya memang jaraknya itu lebih jauh. Ini kan yang datanya lebih besar. Itu bisa dilihat pada komunikasi yang menggunakan serial dan paralel ya. Contohnya infrared dengan Bluetooth ya, bisa kita lihat perbedaannya yang mana lebih jauh, apakah Bluetooth atau infrared, dan sejauh dan berapa besar kapasitas maksimum bitrate yang bisa dikirimkan. Selanjutnya adalah cons. Cons sendiri ini adalah single master dan short distance. Di mana memang untuk sinkron itu sendiri itu rata-rata biasanya short distance. Ya, kalau UR sendiri biasanya tetap ada sesuatu yang diperlukan ya, penambahan. Jadi harus ada penambahan untuk membuat sistem asinkron ini bisa bekerja dengan baik atau maksimal. Tentunya untuk konsnya sendiri dia memerlukan sebuah clock frekuensi ya, tetapi dengan sistem yang cukup akurat. Selanjutnya adalah typical application ya. Di sini untuk SPI dia ini direct connection ya. Biasanya juga menggunakan sistem order peripheral on same PCB yang hampir sama dengan yang menggunakan sistem pada PCB itu sendiri.
Kemudian untuk I2C ini bus connection ya. Kemudian untuk UART sendiri biasanya interface-nya itu sudah lengkap dengan terminal ya. Personal komputer dan order data acquisition system. Nah, adapun contoh ya, contoh untuk serial interface ini untuk sinkron dan asinkron. Untuk SPI ada serial FPROM ya 2C XXX, jadi XXX ini serialnya versi berapa. Kemudian ada MCP 320X ya AD, analog digital converter. Kemudian ada NC 28J60 Ethernet controller MCP 251X ya CAN controller. Jadi itu untuk contoh SPI. Bagaimana dengan I2C? Nah, untuk I2C sendiri ini biasanya 24 ya, jadi bisa terlihat. Jadi kalau SPI 25, I2C itu 24. Kemudian ada MCP 98 X temperatur sensor ya. Kemudian MCP 32XX untuk konverternya. Untuk asinkron sendiri ya itu tadi sudah di atas ya dibahas untuk maksimum bus size-nya ada RS232, kemudian ada RS422, kemudian RS485, ada Linbus MCP2550, IRDA infrared interface. Nah, inilah sedikit komparasi ya terkait tentang sinkron asinkron untuk SPI, I2C dan UART. Oke, outline ya. Jadi outline untuk pertemuan kita hari ini. Yang pertama itu terkait tentang apa itu SPI, bagaimana mengkonfigurasinya, bagaimana operasi pada SPI, kemudian master slave setup, SPI transaction, kemudian SPI peripheral type, SPI dan microcontroller dan SBUS. Serial peripheral interface ya. Di sini biasanya jadi dibuat oleh Motorola ya. Jadi desain oleh Motorola biasanya juga dikenal dengan microwire ya, atau National Semiconductor. Nah, biasanya juga ada GSPI. Nah, ini yang kreditnya dengan microwire plus ya. Jadi untuk serial peripheral interface ini pasti biasanya kita bicara terkait tentang synchronous serial communication ya, kalau bicara SPI. Nah, selanjutnya terkait tentang jadi tadi apa itu SPI. Kemudian selanjutnya adalah SPI bus. Untuk SPI bus sendiri di sini ada beberapa proses ya. Ini kan yang slave-nya ya, proses slave-nya. Di mana untuk untuk prosesnya itu sendiri bisa kita lihat pada SPI interface ini terdiri dari SCK, SDO, SDI ya. Jadi ada clock-nya, kemudian ada output dan ada input. Bagaimana koneksi antara SPI yang peripheral 1 dengan SPI peripheral 2. Jadi sebenarnya mereka itu dikirim bersamaan untuk SCK, SDO, dan SDI-nya. Nah, yang membedakan hanya di bagian CS1-nya. Ya. Iya, jadi CS1 hanya dikirimkan pada slave 1. Begitupun juga untuk SPI peripheral yang slave 2 itu hanya dikirim pada CS2 sampai CSN. Ya, jadi sudah dijelaskan tadi bahwa SPI ini itu 3 ditambah N ya, 3 ditambah N dikali CS. Ya, CS-nya ini apa? CS-nya ini adalah jumlah slave atau peripheral yang akan dihubungkan ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian bagaimana sih melakukan konfigurasi untuk SPI itu sendiri ya. Primary ya, jadi biasanya menggunakan yang digunakan adalah serial communication, di mana menghubungkan antara satu host prosesor dengan sebuah peripheral. Ya, jadi bisa dilihat pada gambar blok di sampingnya, di mana ada CS, ya, kemudian ada SCKL, kemudian ada SDI. Kemudian dari SDI ini bisa keluar ada SDO, ya. Nah, di sini diproses melalui SPI slave. Ya. Kemudian selanjutnya ada juga terkait tentang bagaimana mengkoneksikan dua proyektor menggunakan dua prosesor dengan menggunakan SPI. Jadi SPI ini itu tadi sudah dijelaskan ya, jadi dia bisa lebih banyak ya, jadi dia bisa multi
Ya. Berbeda halnya dengan yang I2C dengan UART. Ya, nah, tentunya dalam proses menghubungkan, nah ini tentunya butuh bantuan ya, nah, butuh bantuan penghubung. Salah satunya itu adalah SPI ketika kita ingin menghubungkan satu prosesor dengan prosesor yang lainnya. Di mana SPI ini bekerja dengan tentunya ya harus ada master slave-nya ya, di master slave-nya ini yang nanti kita konfigurasi. Di mana pada masternya itu sendiri akan dirubah menjadi sebuah host microcontroller. Biasanya kan kalian sudah mencoba ya, jadi di mana sebuah contoh kecil ketika kalian menggunakan microcontroller kemudian menghubungkan dengan banyak sensor ya, seperti itu. Di mana microcontrollernya itu kalian jadikan host, di mana host ini bisa sebagai apa namanya, eh, hanya menghubungkan ya, hanya menghubungkan dari satu ke satu ya, satu peripheral ke peripheral yang lain, ataukah hanya menjadikan sebuah satu microcontroller di mana microcontrollernya sebagai host atau master. Untuk SPI selanjutnya ya, bagaimana terkait tentang operasinya. Untuk SPI di sini biasanya terdiri dari yang pertama SCLK ataukah serial clock. Kemudian ada CS. Ini adalah chip select ya, chip select line. Jadi ini sesuai dengan jumlah N-nya nanti ya, N peripheralnya. Kemudian ada serial data in SDI ya. Jadi SDI ini adalah serial data in dan SDO ini adalah serial data out. Nah, di mana di sini biasanya juga terdiri dari satu master ya, di mana untuk beberapa nomor pada slab ya. Nah, biasanya memang menghubungkan antar terhubung dengan menggunakan chip select ya, seperti tadi dijelaskan di awal ya. Jadi penghubungan antara satu master dengan beberapa slab itu biasanya dihubungkan melalui chip select ya, chip select pada master ya. Jadi chip selectnya ini pada master ini bisa lebih dari satu. Kemudian synchronous operation, di mana latch on rising or falling edge ya. Nah, di sini untuk apa namanya, proses rising dan fallingnya ini itu terjadi pada clock ya. Nah, berbeda ketika untuk rising edge-nya itu sendiri yaitu biasanya di SDI, untuk falling edge-nya itu berada di SDO. Untuk operasinya, jadi operasinya ini, jadi SPU ini beroperasi itu untuk range-nya sendiri ya, jadi frekuensi range-nya itu mulai dari 1 sampai 2 ya, 2 MHz untuk SPI. Kemudian terkait tentang master, jadi master ini mengirimkan sebuah clock ya dan juga chip select ya. Nah, di mana aktivitas pada slab ini biasanya membutuhkan sebuah komunikasi ya. Jadi komunikasi apa ya? Itu adalah komunikasi SPI. Ya. Selanjutnya adalah master slab setup. Apa sih yang dimaksud dengan master slab setup? Di sini bisa kita lihat bahwasanya pada master slab setup ini ada multiple independent slab configuration. Ya. Di mana untuk semua koneksi, jadi saya langsung saja, ini ada yang berwarna biru, ada berwarna hitam, dan ada yang berwarna merah. Untuk CS ini ya, jadi chipset ini akan terhubung ke setiap slab ya, jadi terhubung ke setiap slab. Di mana sesuai dengan CS, kalau contohnya CS 0 berarti dia harus berhubungan dengan slab 0, peripheral slab 0. Begitupun juga CS 1 dan seterusnya. Bagaimana dengan CS clock ya? Clocknya sendiri ini terhubung ke semua clock pada semua peripheral. Jadi tidak ada istilah clock 1, clock 2, clock 3, tidak ada. Jadi clocknya ini hanya satu, tetapi ini bisa dihubungkan dengan semua peripheral slab. Untuk SDO-nya sendiri, untuk SDO-nya sendiri sama.
ya. Jadi SDO-nya untuk master itu menjadi SDI pada peripheral slave, ya. Nah, sedangkan untuk outputnya pada setiap slave itu menjadi SDI pada master, ya. Jadi ada terjadi proses perputaran, ya. Jadi ada proses loop namanya, ya. Jadi seperti itu sedikit gambaran untuk master slave setup. Nah, di setup sendiri tadi dari 3 device, ya. Jadi apa namanya, dia bekerja secara bersamaan, ya. Jadi pengirimannya itu secara bersamaan. Kemudian pada apa namanya, master determine, ya, di mana chips ini itu berhubungan dengan CS line, ya, di mana untuk setiap slab ini to not being told, ya. Jadi memang pada slab itu seperti itu, ya. Nah, untuk data outputnya sendiri nanti dia jadi apa namanya, high set state, di mana untuk high state ini bisa dilihat pada gambar konfigurasi di samping, ya, bahwa prosesnya ini seperti itu, jadi alurnya seperti itu. Jadi ada beberapa step yang nantinya akan membentuk sebuah proses, ya, sebuah proses pada master slab setup, hubungan antara master dengan slab. Selanjutnya terkait tentang apa namanya, master slab setup untuk multiple slab cascade, ya. Nah, di mana di sini in this example, ya, slab is cascade, so that the output of on slab is the input of order. Bisa kita lihat di sini bahwasanya untuk inputnya sendiri, ya, inputnya ini kan berbagai macam, ya. Jadi bisa kita lihat. Jadi untuk model multiple slab ini dijelaskan bahwa input, ya, jadi input dari satu slab itu bisa output dari satu slab, ya, itu bisa menjadi input untuk slab yang satunya, ya. Nah, makanya ini bisa dikatakan sebagai cascading, di mana tentunya salah satu hal yang harus diperhatikan di sini adalah semuanya ini, ya, they are treat as only slave and connection to the same chips select. Jadi semuanya harus terhubung pada satu chip select. Beda halnya dengan tadi, ya, untuk setiap slave jadi ada CS0, CS1, CS2 itu kan slave-nya kan ini, ya, masing-masing, ya. Nah, untuk kaskadennya sendiri ini untuk CS-nya, ya, chipsetnya ini hanya diambil dari satu saja, ya, salah satu saja, sehingga bisa apa namanya, meminimalisir, ya, meminimalisir penggunaan sebuah data. Ya, jadi memang dalam proses apa namanya merangkai sebuah master slave setup itu berbagai macam metode, ya, salah satunya seperti ini, atau biasa dikenal istilahnya cascade, ya. Selanjutnya adalah SPI timing diagram F from read, ya, bagaimana proses sebuah pembacaan, ya, pembacaan reading timing, di mana bisa kita lihat di sini CS, ya, CS dengan SCK. Pada proses SI dan SO, ya, bisa apa namanya lebih dilihat pada SI dan SO-nya. Untuk instruction dan bit address bisa kita lihat bahwa dari apa namanya, dari 7 ini, ya, dari 7 ke 9, ya, 9 jadi 7, dan jadi dari 0 sampai 7 ini itu biasanya diberikan isi byte address. Sedangkan untuk lebih dari 7, ya, 7, kalau untuk 8 sendiri biasanya instruksi dan apa namanya, jumlah pengiriman data, ya, pengiriman data bit of address itu biasanya terdiri dari 9, ya, 9. Kenapa 9? Karena mulai dari 0, ya, mulai dari 0 sampai 8, sehingga terdiri dari 8 bit, ya. Beda halnya terkait tentang bit dengan byte. Kemudian bisa kita lihat bahwa pada bagian 15, ya, di sini di 15 ini biasanya berisi data out. Data out ada istilahnya MSB, ya.
di mana untuk SO sendiri ini biasanya high impedance ya. Uh, Biasanya kan kalau apa namanya, kalian kan sudah belajar bagaimana merubah sebuah data yang tadinya berbentuk analog kemudian dirubah menjadi digital, kemudian bagaimana merubah dari apa namanya sebuah bilangan biner menjadi bilangan heksa dan seterusnya okta. Nah, itu kan nanti untuk apa namanya untuk beberapa bagian, apalagi yang bicara biner biasanya itu ada MSB dan MSB. Ini selanjutnya adalah SPI transaction ya. Di sini bisa dilihat ya bagaimana proses transaction untuk proses pengiriman sebuah data ya, sebuah data pada SPI. Nah, di sini bisa kita lihat ada data is always legit in on the rising edge of STK. Nah, itu kan sudah dijelaskan tadi bahwasanya di mana sih letak risingnya itu, kemudian letak fallingnya itu di mana. Ya, jadi harus diperhatikan dengan baik bahwa penentuan untuk rising dengan juga falling itu seperti apa. Nah, jadi sini sebenarnya sudah cukup jelas terkait tentang bagaimana proses SPI transaction itu. Ya, jadi nanti silakan dibaca lebih jelas terkait tentang yang sudah ada bagian-bagiannya untuk CST itu apa saja yang ada di dalam sana, kemudian SCK, SI, dan SO. Selanjutnya adalah peripheral, beberapa jenis tipe untuk SPI peripheral. Yang pertama adalah konverter ADC dan DAC. Iya. Selanjutnya ada memori. Nah, memorinya itu sendiri adalah EEPROM, RAMs, dan flash. Ya. Kemudian ada sensor. Nah, sensor di sini ada sensor temperatur, humidity, dan pressure. Jadi memang ini biasanya sensor yang pada umumnya ya, temperatur, kemudian kelembaban, dan juga tekanan. Kemudian ada real time clock. Ya. Selanjutnya ada MIS potentiometer. Ya. LCD controller, kemudian UART, USB controller, CAN controller, dan amplifier. Nah, peripheral ya. Jadi berikut terkait tentang vendor that make this peripheral. Nah, Atmel ya, Atmega, Atmel. Atmel sendiri ya, EEPROM, DigiPods ya. Kemudian ada Infineon. Nah, ini pressure sensor, humidity sensor. Kemudian yang Maxim, nah, kalau Maxim ini biasanya ADC, DAC, dan UR. Kemudian untuk TI-nya sendiri ada DSP, ADC, dan DAC. Kemudian National Semiconductor itu ada temperature control, LCD, atau USB controllers. Nah, bagaimana terkait tentang SPI dan microcontroller? Nah, untuk SPI dan microcontroller itu biasanya di Motorola yang apa namanya dengan nomor seri 68HC12, di mana SPI ini itu tentunya dibuat ya SPI built in the hardware. Jadi hardware-nya itu adalah itu Motorola. Kemudian easy to integrate bisa dilihat di II583. Nah, sebenarnya dalam apa namanya mendesain sebuah antarmuka itu harus benar-benar diperhatikan terkait tentang apakah ada apa namanya ini saling terintegrasi atau tidak, ya saling kompatibel atau tidak, karena ketika kita sudah merangkai sebuah antarmuka kemudian jadi tidak adanya integrasi ataupun tidak ada apa namanya tidak kompatibel, itu sangat berbahaya. Selanjutnya ada Intel 8051. Nah, ini depending on model. Most signal product F pada I2C dan beberapa juga sudah SPI ya. Nah, SPI itu yang versi Intel. Ini apa namanya SPI modul.
untuk PIM 9C32 ini contoh saja. Ini terkait tentang SPI block diagram. Jadi ketika kita sudah tadi kan cuman melihat gambar bagaimana diagram prosesnya. Nah, tetapi kalau kita lihat mau blok diagram apa saja yang ada di dalam, nah seperti ini. Jadi memang panjang prosesnya ya, jadi panjang prosesnya di mana ada SPI kontrol register 1, register 2, kemudian ada proses interrupt, counter, scale, clock select, kemudian ada beberapa phase polarity control. Nah, tentunya semuanya ini pasti akan ada dua poin penting yang perlu diperhatikan, yaitu adalah slave dan juga master. Ini bagaimana alurnya dari mana ke mana, bagaimana hubungan antara MS, MO, MOSI, MISO, SCK, dan SL. Itu mengalirnya kemana, hubungannya antara SPI, kontrol yang status dengan data register itu di bagian mana saja hubungannya. Ini bisa dilihat dari SPI block diagram. Selanjutnya ini adalah 98 HCS 12 di mana SPI 0 signals, di mana untuk MISO ini adalah master in slave out, kemudian MOSI ini adalah master out slave in. Kemudian bisa kita lihat di sini bahwa perbedaan tadi antara blok diagram dengan blok sistem itu, kalau blok sistem itu lebih sederhana ya. Nah, ini bisa kita lihat antara master dengan juga slave bagaimana prosesnya ya. Jadi tentunya dari slave kemudian masuk, jadi di slave ini MISO ya, master in slave out ya. Jadi di master ini untuk input ya, tetapi di slave itu sebagai output ya. Jadi bisa kita lihat alurnya dari mana ke mana ya. Untuk yang di bagian tengah, kalau yang di bagian ujung-ujung itu adalah MOSI, di mana MOSI ini master out, di mana output dari master ini menjadi input pada slave. Ini terkait tentang SPI baud rate register SPI BR. Di sini untuk sedikit informasi bahwa untuk read-nya itu sendiri anytime ya. Write-nya juga itu anytime, tetapi di sini write-nya itu tuh reverse bit have no effect ya. Jadi bisa kita lihat bahwa ada di sini yang yang abu-abu ini, yang blok abu-abu ini adalah reverse. Jadi pada bit 0 untuk read, itu reverse pada write ya. Begitupun juga untuk pada bit ya, bit ketiga di read itu 0, di write itu ada reverse ya. Adapun persamaan untuk baud rate itu sendiri, untuk menghitung berapa baud rate-nya itu sendiri bisa kita lihat di bagian bawah ya, SPPR ditambah 1 ya. Bisa kita lihat di sini SPPR itu yang mana. Kemudian dikali ya, dot di sini 2 pangkat SPR ditambah 1. Jadi di sini ada keterangan di atas ya terkait dengan bagaimana proses register address pada baud rate register. Selanjutnya ini gambar SP clock format ya. Tentunya bisa kalian lihat nanti, silahkan nanti di pelajari lebih, kalau mau ingin pelajari bagaimana sistem clock pada SPI ya. Saya ini nanti materinya akan saya bagikan, nanti kalian bisa baca lebih jelas. Yang tadi ini adalah CPH 0 ya, nanti bisa dilihat perbedaan CPH 0 dengan CPH 1. Ini terkait tentang SPI control register dengan SPI input output selection. Selanjutnya ini terkait tentang modul pada SPI. Apa saja sih yang mesti ada pada modul SPI? Yang pertama di sini bisa kita lihat pada SCK. SCK di sini itu kan ada
hubungan dengan select edge. Di mana select edge ini sendiri yang untuk bagian SS itu ada synchron control clock dengan select edge. Nah, untuk SDO-nya sendiri di sini juga ada shift control. Di mana sih proses read dan write-nya? Read dan write-nya ini nanti pada saat pengiriman data dari SPI backward ke internal database. Ini SPI XCON register saya ini. Nah, ini terkait tentang bagaimana menuliskan sebuah codingan ya. Jadi ini sebuah keterangan terkait tentang bagaimana menjalankan sebuah initializing SPI ya. SPI di mana bisa kita lihat sini untuk tulisan seperti apa di sini untuk select client for serial EEPROM itu listingnya itu seperti apa dan seterusnya ya, sampai ke bawah. Jadi ada keterangannya ya bagaimana write status register, kemudian write comment, read comment, write disable, read status register, dan write enable. Ini dengan menggunakan ini ya 2LC 256. Nah, ini ada beberapa juga contoh untuk EEPROM. Ini beberapa contohnya ya. Jadi tadi itu bagaimana bahasa pemrograman untuk untuk menjalankan yang SPI pada EEPROM. Selanjutnya adalah L2C. I2C ya, I2C. Jadi I2C ini ada interface example ya, beberapa contoh untuk I2C sendiri. Yang pertama yang untuk 1 megabit serial EEPROM ini biasanya 24 extract 1025. Nah, kemudian yang 18 itu tipenya yang apa? MCP ya. 16 kemudian yang SAR, kemudian digital analog MCP converter ya ini MCP 4725, kemudian ada integrated temperature sensor, kemudian ada IO expander. Nah, ini terkait tentang bagaimana contoh-contoh device yang menggunakan I2C sebagai interface. Kemudian consider additionality. Kemudian ada itu baterai codes, audio codes, GPS receiver, LCD display controller, dan terakhir card reader ya. Terkait tentang I2C data transfer rule. Nah, tentunya dalam pengiriman sebuah data tentunya ada beberapa aturan ya, ada aturan atau metode yang harus membedakan antara satu pengiriman data ya dengan menggunakan satu ini kan sinkron ya antara SPI dan I2C. Nah, di sini untuk I2C-nya sendiri bisa kita lihat dari gambar saja ya. Nah, di mana ini kan ada dua ya, ada dua. Yang pertama ada SCL dan ada SDA. Di mana SCL ini sendiri bisa kita lihat ya. Nah, bentuknya seperti apa? Ada proses dari A ke B itu dia masih tinggi ya. Nah, tetapi untuk SDA sendiri itu setelah di bagian A ada namanya start condition. Kondisi start ini yang membedakan antara SDA dengan SCL. Nah, di sini kan ada dijelaskan bahwasannya untuk A, jadi ini ada start kondisi mengidentifikasikan SDA lain ya, SDA lain dari high to low ya. Nah, itu untuk start. Kalau untuk stoknya sendiri yang SDA itu dari low ke high. Ya, jadi itu perbedaan antara SDA dan SCL. Kalau dari gambar kan bisa kelihatan ya. Nah, untuk proses untuk sini kan di bagian di sini ada address of acknowledge valid, kemudian ada data allowed change. Nah, tentunya di sini pada proses di sini, jadi proses di sini itu untuk keduanya baik itu SCL dengan SDA ya. SDA ini ada ada dua proses ini ya, address ataukah acknowledge
valid ya. Kenapa? Karena dalam proses pengiriman data kan kita harus mengetahui bahwa apakah addressnya ini memang sesuai ya, jangan sampai ada pengiriman data tetapi tidak ditahu mau dikirim kemana ini datanya ya. Nah, tentunya harus ada itu dulu, pengenalan data dan knowledge. Nah, setelah dikenali baru ada data allow atau change. Nah, adakah perbaikan data ataukah datanya itu sudah sesuai. Kemudian ada 24 RC00, ini yang serial from. Nah, saya apa namanya percepat saja karena ini ada beberapa, nanti bisa kalian baca lebih jelas terkait tentang bagaimana 24 LC100 ya. Juga terkait tentang ini ya, talking to the serial from. Ini terkait tentang Sri grammar. Jadi memang dalam apa namanya dalam I2C ini sendiri itu ada dikenal dengan si grammar. Kenapa? Karena dalam proses pengiriman, jadi proses pengirimannya data ini harus disesuaikan apakah urutannya sudah tepat atau belum. Ya, jadi ini bisa kita lihat untuk simple notatio. Nah, di mana S di sini itu adalah start sequence, kemudian P ini adalah stop sequence. Untuk A sampai N ini ya, jadi A per N ini adalah knowledge bits. Ya, knowledge bit. Jadi mana knowledge bit ini? Di apa namanya? Memang disediakan dalam proses pengiriman data ya. Nah, untuk 0xxx ini ya ini sebagai data bit atau hex notasi. Jadi di sini itu berupa hex notasi ya. Begitupun juga untuk data byte. Data byte-nya ini biasanya binary notation. Untuk penulisannya sendiri ini ada di bagian bawah contohnya example untuk read command sequence. Okay. Ini bagaimana proses write ya, proses write untuk apa namanya yang SDA. Ini I2C excon register. Kemudian ini bagaimana penulisannya ya, penulisan apa namanya I2C. Ini bisa nanti kalian apa namanya kalian pelajari. Nanti saya coba carikan dulu nanti ini untuk apa namanya percobaannya itu nanti pakai apa. Coba carikan. Kemudian ini terkait tentang logic analyzer capture. Ya, jadi bagaimana pada I2C itu sendiri ya bisa kita lihat fire status dan edge dimana bisa kita lihat ya, jadi ada logic analyzer kita jalankan ya, kemudian kita capture. Nah, dimana bisa kita lihat di situ oh, ternyata jika SDA ini kan dari high ke low, dari kalau high ke low dia mulai start. Nah, kemudian kalau dari low ke high dia stop. Nah, itu di bagian mana ya. Nah, dari mengetahui di mana start dengan stop kita bisa apa namanya mengklasifikasikan bahwa panjang datanya ini itu sejauh mana ya, sejauh mana. Nah, di sini kan dia bisa cuman apa namanya statusnya kan HH ya untuk D9 sampai yang untuk yang D9 dan juga D8. Untuk SL-nya sendiri nanti diatur pada H bagian A ya. Ini biasanya nanti dilihat pada logi analisis seperti apa. Ini penulisannya. Kemudian ini penjelasan terkait tentang yang mana ada selection dan juga data read. Sedikit catatan terkait tentang PSCMCU expert. Ini terkait tentang tips dan trik dari safety measure ya, suggestion to reduce the risk of C data corruption. Jadi diharapkan bahwa dalam proses pengiriman data ini tidak terjadi korup ya. Ya. Nah, ini ada beberapa, ada 4 ya, ada 4 tips dan trik untuk mengatasi hal tersebut. Nah, kalau ini terkait tentang number of software method ya. Jadi di mana bagaimana kita melakukan proses pencegahan pada
trigger tuh pada saat penulisan write rutin ya. Di sini ada beberapa penulisannya ya. Kemudian ini terkait dengan sugesti exercise. Nah, oke, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi memang apa namanya dalam proses SPI ya, jadi SPI dan I2C itu seperti itu. Jadi tentunya SPI dan I2C ini adalah sinkron ya, jadi komunikasi serial yang bagian sinkron. Nah, tentunya dalam apa namanya dalam penulisan. Jadi kita sebenarnya sebagai anak-anak elektro bukan hanya sekedar pengguna saja, tetapi bagaimana kita memanfaatkan beberapa komunikasi data ini untuk mengirim sebuah data, karena data ini kan biasanya yang bisa mengetahui dan bisa menerjemahkan itu kan dengan menggunakan beberapa bahasa pemrograman ya, bahasa pemrograman, dan juga tentunya bagaimana metode yang kita terapkan itu seperti apa, bagaimana panjangnya, kemudian hubungannya seperti apa. Ya, apakah yang tadi sudah dijelaskan, apakah dia menggunakan sistem SPI antar menghubungkan dari satu master dengan satu apa namanya chip select ya, select dengan slave, satu slave, ataukah bisa dengan satu CS dengan beberapa slave sekaligus. Tentunya itu yang akan apa namanya sangat penting sebenarnya dalam komunikasi serial ya. Nah, barangkali kalau dari apa namanya eh, kalau ada berbicara terkait tentang komunikasi, komunikasi itu kan adalah bagaimana kita menyampaikan sebuah informasi, di mana informasi ini itu bisa tersampaikan dengan jelas. Ya, kalau di apa namanya, kalau di elektro itu kita harapannya adalah bagaimana sebuah kita menyampaikan sesuatu informasi, ya, tetapi informasi ini hanya bisa dikenal oleh satu atau beberapa saja ya, ada beberapa saja, seperti hanya kan kalau komunikasi dengan menggunakan bahasa ya, contohnya ya. Nah, mungkin untuk ketika kita berbicara bahasa Indonesia kemudian lawan bicara kita itu menggunakan bahasa Inggris atau dia pemahamannya bahasa Inggris, itu secara otomatis kan komunikasinya agak sedikit apa namanya tidak bisa terjadi pertukaran informasi ya, berbeda halnya ketika sama-sama menggunakan bahasa Indonesia. Begitupun juga terkait tentang bagaimana membuat sebuah rangkaian kata ya, membuat rangkaian kata kalau dalam hal ini rangkaian data ya, di mana data ini kan sudah dijelaskan ada DAC dan ada DC dan ada DC dan ADC. Di dalam proses, jadi itu tadi kan ada write dan read. Nah, di situ sebenarnya hal yang paling penting dalam komunikasi serial dan paralel ya. Nah, kalau tadi dibahas terkait tentang bagaimana pengiriman data penulisan untuk SPI dan I2 dan I2C, write dan write, read dan write-nya pada EEPROM ya, bagaimana penulisannya. Itu nanti coba akan saya carikan bagusnya menggunakan software apa untuk menjalankan apa namanya untuk menguji coba, mencoba komunikasi serial dan paralel. Kemarin saya melihat tugasnya itu masih, menurut saya masih ada beberapa yang eh, tidak sesuai ya, tidak sesuai, kan sudah dijelaskan bahwa untuk serial itu menggunakan port berapa ya, kom apa. Nah, itu kan kemarin saya lihat itu masih beberapa tugas mahasiswa itu belum, tidak terlihat bahwa yang apakah ini serial atau paralel dalam menjalankan sebuah LED ya. Nah, dia cuma langsung ngoding tetapi tidak terlihat komunikasi serial atau paralel yang digunakan, padahal sudah dijelaskan bahwa untuk serial itu ada keterangannya, ada harus menggunakan port sekian, untuk paralel itu menggunakan sekian, untuk seri itu menggunakan port apa ya, portnya apa atau interface-nya apa. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, sebelum saya akhir perkuliahan hari ini, saya akan mengabsen ya, jadi
Jadi materinya akan saya bagikan. Nah, nanti untuk minggu ini saya tidak beri tugas dulu. Nanti untuk minggu depan akan saya berikan tugas. Kemungkinan tugasnya itu menjalankan sebuah ini mungkin komunikasi serial dan komunikasi paralel, sebuah Hosana. Saya undur diri. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi di pertemuan minggu depan. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.